Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari yang penuh berkah ini, kita kembali bermuajahah, ngobrol-ngobrol terkait masalah keislaman, thalabul ilmi, yang memang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya, mempelajarinya, agar kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam. Hari ini Al-Fakir atas nama pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di hari yang ke-10 Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita dari hari pertama sehingga sampai saat ini Allah terima dan menjadi bekal kita, menjadi modal kita untuk dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diaku sebagai hambanya yang bertakwa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, baik, pada kali ini Al-Fakir ingin membahas tema terkait masalah orang-orang yang shaim, orang-orang yang berpuasa itu harus mencintai seluruh ajaran Islam. Artinya menerima seluruh ajaran Islam yang didatangkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, disampaikan kepada nabinya, kemudian nabinya menyampaikan kepada umatnya. Itu adalah menjadi perkara penting, perkara wajib bagi setiap muslim dan muslimah agar mau menerima ajaran Islam secara kafah. Itu adalah salah satu syarat diterimanya amaliyah ibadah kita yang lain, ya. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, banyak kalangan-kalangan ulama, baik dari kalangan kiai, habaib, para asatijah, yang selalu mengemukakan bahwa seorang muslim itu harus kafah, seorang muslim itu harus menjalankan Islam secara totalitas, secara keseluruhan, nggak boleh separoh-separoh, nggak boleh sebagian-sebagian. Itu adalah syarat mutlak yang berimplikasi diterimanya seluruh amal ibadah-ibadah kita yang lain, ya. Jadi nggak boleh milih-milih yang enak, yang gampang-gampang aja, yang nggak enak kemudian nggak mau jalanin, ya. Kalau urusan nikah sunnah Rasul, ya. Tapi kalau urusan yang lain, urusan berdakwah, urusan amar ma'ruf nahi munkar, urusan berjuang, mereka nggak mau. Tapi giliran urusan nikah, dengan semangatnya dia menyatakan ini kan sunnah Rasul, nikah 2, 3, 4 itu sunnah Rasul. Tapi giliran diajak berjuang, diajak berdakwah, diajak mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang lain, nggak mau. Itu masuk kategori orang-orang yang menerima sebagian ajaran Islam dan menolak berat menjalankan sebagian yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 85 digambarkan oleh Allah, orang-orang seperti itu akan mendapatkan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Coba bayangin, bukan cuma di akhirat, di dunia juga mendapat kehinaan. Ayatnya mungkin kita sudah sering dengar, ya, dari para mubaligh, para guru-guru kita, ya. Al-Fakir mah cuma nyontek nih, ngikutin apa kata guru-guru, para masyayikh, para kiai, para habaib, para asatiz, ya. Yang bunyinya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab
wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari pada sebagian kitab? Yang seperti itu tiadalah pantas menjadi hal yang perlu dibalas oleh Allah kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Iya. Jadi perbuatan yang kayak begitu kata Allah akan dikasih hina. Allah hinakan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak mendapatkan azab yang pedih. Wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tiadalah lengah terhadap apa-apa yang kita perbuat, ya. Ada 3 poin di situ. Yang pertama, kita tidak boleh menerima sebagian dari ajaran Islam dan menolak sebagian yang lain dengan alasan apapun, ya. Jadi perkara-perkara itu kemudian menimbulkan kontroversi atau pro kontra, itu kan bisa kita sikapi. Jadi bisa kita tahan, bisa kita kendalikan. Jika terjadi resistensi atau pro kontra di tengah-tengah masyarakat, kita nggak perlu kemudian berbenturan secara pemikiran. Benturan itu pasti tetap ada, hanya saja kita harus sabar. Ketika ada penolakan, ya nggak boleh marah. Jadi ini kalau ini cuma saran dari Al-Fakir, ya, para dai. Kalau kita dakwah kemudian ditolak, nggak usah marah, nggak usah baper. Ya, nggak apa-apa mereka masih menolak karena kita maklum mungkin mereka belum memahami, belum mengkaji Islam secara mendalam. Mungkin mereka belum tumbuh rasa cintanya kepada ajaran Islam, ya. Terus yang kedua, akan mendapatkan kehinaan. Kita bisa lihat sekarang kehidupan kita makin sulit, ekonomi kita makin sulit. Ya, kita bisa lihat minyak goreng mahal, ya. Dalam kondisi-kondisi kita habis melewati masa-masa pandemi, masa-masa di mana ekonomi tidak bertumbuh, kemudian dihadapi dengan permasalahan-permasalahan ekonomi, ya. Efeknya kan menjadi luas di tengah-tengah masyarakat. Para pedagang kemudian bingung karena sebagian pedagang kaki lima, ya, terutama juga pedagang-pedagang kuliner itu menggunakan minyak goreng, ya. Itu adalah satu efek akibat dari atau dampak dari dimana kita tidak mau menerima ajaran Islam secara keseluruhan, hanya separuh-separuh aja. Sholat, zakat, puasa, haji diamalin, tapi terkait dengan hukum-hukum syariah yang lain nggak mau jalanin. Ada yang sholat tapi masih makan duit riba, ada yang sholat tapi masih dagang miras, usaha miras, ada yang pergi haji tapi masih melakukan bisnis haram seperti membuat lokalisasi prostitusi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Itu adalah fakta-fakta yang sering kita dengar, yang sering kita lihat dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan menerima sebagian dan menolak sebagian, masih separuh-separuh. Seorang muslim itu harus kafah. Ketika itu sebuah kemunkaran, ya kita harus jauhi. Kalau kata Allah itu haram, ya kita pun harus mengatakan bahwa itu haram. Gak boleh dalam hati kita ada kecenderungan untuk menyukai perkara-perkara munkar, perkara-perkara maksiat. Sahabat Sayar 78 yang dirahmati Allah, ya. Nah, jika kita masih dalam kondisi seperti itu, maka menjadi tidak ada nilainya saum Ramadan kita. Jadi, mari kita jadikan, jadi Al-Fakir hendak mengajak kaum muslimin, jadikan momentum Ramadan ini momentum untuk mencintai ajaran Islam dan menerima ajaran Islam secara kafah. Mengamalkan, memperjuangkan dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara yang arif billah, dengan hikmah, dengan bijaksana, tanpa berusaha untuk tidak terjadi permusuhan,
juga tidak memunculkan kebencian di antara sesama masyarakat. Itu ya. Ya jelas di situ tadi dikatakan. Makanya dikatakan oleh Allah ilahizyum fil hayati ya. Jadi wa may yaf'alu dzalika minkum ilahizyum fil hayati dunya. Barang siapa yang berbuat yang demikian, maka tiada yang pantas untuk dia dapatkan kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Iya. Dan di hari kiamat nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Diazab oleh Allah orang-orang yang seperti itu, ya. Juga kemudian Allah menjelaskan wa maullahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lengah, enggak ada satupun yang bisa ngumpet. Jika ada orang ngumpet dimanapun melakukan kemaksiatan buat dosa, seluruh manusia tidak melihat, Allah pasti tahu. Ya sebenarnya ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan tentang sikap Yahudi saat bersekutu dengan suku Aus dan Khazraj ya. Di masa jahiliyah dulu Aus dan Khazraj itu saling berperang. Sementara kaum Yahudi itu terdiri dari 3 bani ya, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraisyah. Bani Nadir dan Bani Qainuqa itu bersekutu dengan suku Khazraj. Bani Quraisyah bersekutu dengan suku Aus. Ya, itu saling membela. Sehingga terjadi peperangan, kemudian saling bunuh antar sesama bangsa Yahudi. Pada di dalam kitabnya itu dijelaskan tidak boleh saling menumpahkan darah di antara sesama bangsa Yahudi dalam kitab Injil maupun kitab Taurat ya. Maka peristiwa ini menjadi analogi bahwa kita pun juga sama seperti itu. Ketika kita sudah ditetapkan oleh Allah sebagai muslim, gak boleh saling bermusuhan ya, apalagi sampai menyelisihi ayat atau hadis yang sudah jelas dan sudah pasti, sudah jelas kewajibannya, sudah jelas keharamannya, kemudian diperdebatkan lagi, mencari dalil-dalil supaya yang tadinya haram menjadi boleh, yang tadinya wajib menjadi tidak wajib, yang tadinya memang harus ditegakkan kemudian dianggap berbahaya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Sahabat sayar 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sama-sama untuk menjadikan negeri yang kita cintai Indonesia ini menjadi negeri yang barokah dengan cara mari kita wujudkan masyarakat yang islami, jadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan ini ya, baik pemimpin kita sampai rakyat paling bawah. Ketika pemikiran dan perasaannya sudah mencintai ajaran Islam secara keseluruhan, insya Allah akan terwujud masyarakat yang islami, turun keberkahan dalam kehidupan kita ya. Sekali lagi mohon maaf, Al-Fakir hanya sebatas menyampaikan. Mari kita renungkan, tidak perlu diperdebatkan, direnungkan masing-masing. Bagi yang masih keberatan silakan ya. Al-Fakir tidak memaksa agar mau sependapat dengan Al-Fakir. Yang penting kita masing-masing saling menghargai pemikiran dan perasaan kita yang berbeda-beda. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebelum ditutup, Al-Fakir simpulkan surat Al-Baqarah ayat 85 itu adalah gambaran bagi seorang muslim agar mau menjadi muslim yang kafah, muslim yang totalitas menerima ajaran Islam. Nah, itu harus terwujud bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang shaum, orang-orang berpuasa harus mempunyai sikap seperti itu, mencintai ajaran Islam secara keseluruhan. Kita tutup pembahasan kita pada kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.